Halo Sobat Kompas TV semua, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di CCTV. Tapi sebelumnya, kami segenap kru Kompas TV turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang dimana putra sulungnya, Emril Khan Mumtaz atau yang biasa disapa Eril, diduga hilang terseret arus ketika berenang di Sungai Are, kota Bern, Swiss pada 26 Mei 2022. Sahabat Kompas TV masih dalam proses pencarian sampai hari ini. Kita doakan yang terbaik, di mana Eril ini bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Nah, Edwin pada hari ini ingin membahas tentang Sungai Are yang menjadi tempat diduga hilangnya Eril. Nah, kita sama-sama lihat di CCTV. Kita ingin tahu kronologi dari hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss. Kita langsung dengar pernyataan dari pihak keluarganya. Eril dan keluarga ini melakukan lawatan ke Swiss dalam rangka untuk mencari sekolah S2 dan beasiswa bagi Eril yang sebentar lagi akan selesai S1 dan juga adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi begitu. Dalam kegiatan mencari sekolah dan beasiswa ini Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terjadi musibah, beliau hanyut dalam ketika berenang di sungai. Ini kami terima beritanya kemarin kurang lebih pukul jam 5 sore. Jadi alhamdulillah pihak keluarga dibantu sangat baik oleh KBRI yang ada di Swiss, Pak Dubes beserta jajarannya. Jadi pada saat kejadian, informasi dari keluarga memastikan yang dua sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut dan Eril berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Jadi laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi di mungkin agak di hilir, itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas tempat memantau wisatawan begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sahabat Kompas TV, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari adik dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sekarang Edwin mau review sedikit tentang kronologi yang terjadi. Nah, pertama terjadi pada Kamis 26 Mei 2022, waktu Swiss di siang hari, sahabat Kompas TV. Dari pernyataan keluarga, cuacanya cerah. Nah, yang kedua, siapa saja yang ikut? Nah, Eril berenang bersama adik dan satu kawannya. Nah, berenangnya dimulai di lokasi Marzili, kota Bern, seperti yang tadi sudah Edwin sebutkan. Lalu yang keempat, namun pada saat Eril ingin naik ke permukaan, Eril hanyut. Dan dari keterangan keluarga, Eril juga sempat berteriak minta tolong, help, seperti itu. Nah, menelusuri setelahnya beberapa hari, sampai hari ini, tim SAR dan juga polisi Swiss masih melakukan pencarian yang melibatkan tim penyelam dan juga penggunaan drone untuk mendeteksi suhu tubuh. Sekarang kita mau bahas Sungai Are di Swiss yang menjadi sungai terpanjang sekaligus yang terpopuler di sana, sahabat Kompas TV. Kenapa terpanjang? Karena panjang dari Sungai Are ini hingga 288 km. Panjang sekali, mungkin kalau umpamanya dari Jakarta kemana mungkin sahabat Kompas TV mau langsung buka Maps. Nah, sekarang itu juga mau bahas aspek popularitasnya. Kenapa populer? Nah, karena tradisi berenang di Sungai Are ini sudah menjadi aktivitas yang lazim dilakukan oleh warga lokal Swiss. Nah, bahkan UNESCO juga mencatat bahwa tradisi berenang di Sungai Are ini menjadi warisan tak benda. Nah, kita pengen tahu asal dari Sungai Are. Nah, Sungai Are ini berasal dari pegunungan Alpen, khususnya Gletser yang ada di Alpen Bernese Timur, sahabat Kompas TV. Nah, di sini berarti kalau kita lihat, dan dari ucapan Dubes RI pada wawancara Kompas TV kemarin malam, itu bilang bahwa Sungai Are ini airnya berasal dari lelehan es. Nah, kalau dilihat juga dari peta yang dikeluarkan oleh pihak otoritas Swiss, sahabat Kompas TV, ada 4 poin yang ingin Edwin bahas. Yang pertama, Sungai Are ini mengalir melalui Danau Brienz dan Thun, lalu melewati kota federal Bern, disalurkan kemudian ke Danau Biel, dan akhirnya mengalir ke Rhin Koblenz, sahabat Kompas TV.
Karena tadi udah bahas soal pegunungan Alpen yang pastinya dingin sekali, Edwin juga pengen lihat nih. Ini suhu rata-rata dari Sungai Are, sahabat Kompas TV. 13-22 derajat Celcius. Dingin sekali. Bayangkan aja kalau kita di ruangan biasanya nyalain 2-3 AC, kita udah mondar-mandir keluar masuk supaya lebih hangat ya sahabat Kompas TV. Apalagi sungai ini, pastinya dingin sekali. Berenang di Sungai Are punya aturannya sendiri, sahabat Kompas TV, dikeluarkan oleh Swiss Saving Life Society. Ada 6 aturan yang harus dipatuhi oleh perenang, baik wisatawan atau warga lokal ketika ingin berenang di Sungai Are. Nah, yang pertama, anak-anak harus dalam pengawasan jika di dekat air. Highlightnya jika di dekat air. Lalu untuk yang kedua, dilarang berenang dalam pengaruh alkohol, perut kosong atau bahkan bloated, kekenyangan, jadi itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga, dilarang untuk berenang dengan cara melompat karena berbahaya. Bahkan di kasus Ariel ini, sahabat Kompas TV, sempat ditanyakan ke pihak keluarga apakah Ariel ini melompat ketika berenang atau tidak. Lalu yang keempat, jangan menyelam saat kondisi cuaca mendung dan ke area yang tidak diketahui. Jadi pastikan sudah diketahui rutenya mau kemana, berenang kemana. Lalu yang kelima, sahabat Kompas TV, alat bantu renang tidak disarankan saat berenang karena ini tidak memberikan perlindungan. Kenapa? Pihak otoritas Swiss bilang bahwa kemungkinan pelampung itu bocor, pelampung itu kempis, itu masih ada. Apalagi jika tertusuk ranting, apalagi ini sungainya juga wisata alam ya sahabat Kompas TV. Dan makanya dari sini pun disarankan bagi para perenang yang ingin berenang di sana itu sudah berpengalaman terlebih dahulu. Nah, yang keenam, melanjutkan soal yang kelima tadi, dilarang berenang terlalu jauh sendiri. Karena bahkan perenang yang sudah expert, perenang yang sudah terbaik sekalipun, bisa saja kelelahan. Ada beberapa rute favorit yang biasa digunakan oleh warga lokal atau bahkan direkomendasikan kepada wisatawan asing ketika ingin berenang di Sungai Are ini, sahabat Kompas TV. Nah, Edwin ingin bagikan 3 rute klasik berenang di Sungai Are. Nah, yang pertama itu ada dari Eiholz ke Marzili, sahabat Kompas TV. Di sini pemandangan yang bisa dinikmati itu adalah pemandangan gedung-gedung parlemen Swiss. Dan titik kumpul di rute ini adalah camping ground yang pastinya ramai sekali. Jadi hotspotnya wisatawan ketika musim panas. Lalu yang kedua ada untuk sahabat Kompas TV yang mau rute-rute yang leisure, yang lebih santai. Di sini ada jembatan nih. Ini adalah Altenburgsteg ke Lorraine Pool. Titik kumpulnya di jembatan ini dan lalu pelan-pelan nanti dengan arus yang pelan bakal ujung-ujungnya sampai di Lorraine Pool. Nah, yang ketiga ada rute yang paling panjang yang disarankan dan yang paling panjang yaitu rute Bremgarten Loop. Di sini buat sahabat Kompas TV yang suka alam karena pemandangan yang bisa dinikmati itu hutan-hutan yang hijau pastinya. Kasus hanyutnya orang yang berenang di Sungai Are ini bukan kali pertama, sahabat Kompas TV. Bahkan di sini sumber Swiss Info juga mencatat adanya kasus kematian di Sungai Are dari tahun ke tahun. Kita lihat lini masanya. Yang pertama, 2001 ada 44 orang. 2003 ada 89 orang, 2013 tercatat 25 orang, dan terakhir 2020 ada 46 orang. Dan dari yang dicatat ini merupakan kasus kematian yang ditemukan di sepanjang Sungai Are, yaitu 288 km. Tapi untuk di kota Bern itu sendiri tercatat rata-ratanya 5-10 orang per tahunnya. Tadi Edwin udah ajak sahabat Kompas TV semua untuk deep dive soal Sungai Are yang ada di Swiss ini. Nah, sahabat Kompas TV, kita sama-sama berharap bahwa Ariel segera ditemukan dengan keadaan selamat, pencariannya juga dapat berjalan dengan baik. Untuk sahabat Kompas TV semua di luar sana yang sedang berkegiatan, beraktivitas, siap-siap, besok udah mau Senin, stay safe kemanapun dan beraktivitas apapun ya. Nah, sekarang Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di episode CCTV berikutnya. Jangan lupa untuk sebarkan video ini, berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Sampai jumpa!